Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Rizky Karang, kembali hadir dalam dialog Perempuan Bali Bicara bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali. Ya pemirsa, sebagai organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan keluarga untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia, PKK Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagai salah satu garda terdepan mitra pemerintah yang harus memberikan kontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang dimulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga. Nah, bagaimana kontribusi PKK dalam peningkatan ekonomi keluarga melalui koperasi akan menjadi topik kita dalam dialog Perempuan Bali Bicara. Hari ini tentunya sudah hadir dua narasumber, langsung saja yang akan saya sapa. Ada yang pertama, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, ada Ibu Putri Koster. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Made. Apa kabarnya, Bu? Becik, sehat selalu ya? Sehat. Oke, kita pending dulu. Saya mau tanya lebih banyak lagi tentang aktivitas Ibu ini selama ini. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Dr. Iwayan Ekadina SEMSI. Om Swastiastu, Pak Kadis. Sehat selalu, Pak Kadis. Astungkara, sehat Pak Madi. Bajunya keren loh, Pak. Saya naksir. Harus keren. Sebelum memulai dialog dan sebelum saya sebagai tim penilai apa yang Ibu pakai hari ini. Bu, saya sebagai masyarakat Bali merasa bangga dan memberikan apresiasi selamat kepada Bapak Gubernur Koster tentunya, Bapak Gubernur kita dan Ibu selaku Ketua Dekranasda Provinsi Bali atas apresiasi yang baru-baru ini ya Ibu ya, yang diberikan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atau Menkumham pertumbuhan, penghargaan pertumbuhan kekayaan intelektual. Kalau saya baca sih Bapak Gubernur memperoleh kepemimpinan gubernur yang memberikan perlindungan karya intelektual sebagai aset berharga dan bernilai ekonomi dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Nah, kalau Ibu kan sebagai tokoh, nah kalau berbicara tentang tokoh ini, sebagai tokoh berperan aktif memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Hendak Bali mampu bersaing di dunia fashion internasional. Wah, nih, kalau boleh ini boleh beri tepuk tangan dong ya. Ini ada 1.750 orang yang hadir hari ini. Tokohnya harus diisi tokoh anemokoh. Bu, gimana perasaannya Bu setelah mendapatkan apresiasi yang luar biasa ini Bu? Ada kebanggaan tersendiri, Ibu merasa oh ya ternyata apa yang Ibu lakukan niki sampai dinilai baik niki kan berarti bermanfaat dan menyentuh pada tujuannya, karena tujuan awal Ibu adalah benar-benar memberdayakan IKM UMKM, tetapi ketika kita fokus tulus dan lurus ternyata hal-hal lain yang mengikuti. Jadi benar tuntunan ajaran agama kita bahwa karmani ebadi karastema palai sukadasana nika benar adanya, Made. Ketika kita fokus pada tujuan dan hasil dari pekerjaan kita, hasil pekerjaannya loh, bukan penghasilan dari pekerjaan, ya hal-hal yang lain akan mengikuti. Pertama tentunya ada apresiasi, yang itu akan membuat kita lebih semangat lagi, bukan untuk lupa diri, untuk sombong-sombongan, tetapi untuk meningkatkan lagi semangat kita, untuk meningkatkan lagi kinerja dan tanggung jawab kita. Nah, kalau yang Ibu lakukan terkait dengan kekayaan intelektual, Nika kan juga mendorong, mendukung, mempercepat apa yang menjadi program dari pemerintah, baik dari kementerian yang juganya harus dilakukan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, dan Ibu ada di dalamnya sebagai pendamping dari Bapak Gubernur. Jadi ruang gerak Ibu ada, Ibu bisa bekerja lewat PKK, Ibu bisa bekerja lewat Dekranasda sesungguhnya, tetapi yang lebih pertama memberi ruang ketika pandemi kan dari Dekranasda. Di situ Ibu mengajak para IKM yang sedang lesu darah, kemudian semuanya mengalir sampai kemudian mereka bersemangat, lalu tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, lalu di ujungnya ada G20 ketika pandemi sudah melandai. Nah, di situ Ibu persiapkan mereka, karya-karya mereka sudah ada. Kemudian pemerintah pusat melihat panitia, oh sudah ini dipakai, ini dipakai, kan begitu. Endeknya dipakai, geringsingnya dipakai, silvernya dipakai, gentan. Ini kita belum bisa move on dari keberhasilan dari penyelenggaraan KTT G20 G20 ini sendiri. Semua mata dunia tertuju kepada Indonesia, khususnya ke Bali niki sendiri.
Dan Bapak Gubernur selaku pemimpin di Bali niki sendiri memberikan apresiasi yang sangat luar biasa sekali, dalam artian ini kearifan lokal kita dibangkitkan. Waduh, ini sampai merinding loh. Jadi keberpihakan dan kepedulian pada pemimpin untuk mengajegkan kekayaan-kekayaan dan kearifan lokal. Jadi kata ajeg Bali tidak hanya cukup kita ucapkan saja, tetapi harus diimplementasikan, harus mewujud nyata dia, kan Kentan. Nah, jadi keberhasilan ini juga adalah kerjasama antara pemerintah, panitia, dan dukungan dari masyarakat Bali yang manut. Memang saat itu Ampura Semeton Bali agak terganggu nggih durus. Jadi berikan dulu sehari 2 hari kesempatan, setelah itu kita akan mendulang keberhasilan dan kebanggaan. Tetapi ya kebanggaannya secukupnya saja. Setelah itu kita kembali bekerja, karena memang dia akan bergulir, tidak akan berhenti sampai pada kata bangga, tetapi mempertahankannya kan lebih perlu tenaga dan energi yang kuat lagi, semangat yang lebih dibangkitkan, sehingga ke depannya ya yang namanya masyarakat sejahtera di sektornya masing-masing benar-benar dapat diwujudkan. Jadi bisa dikatakan ini apresiasi dari Menkumham ini bukan seperti membalikan telapak tangan, tetapi melihat sepak terjang seorang Ibu Putri Koster sudah sejak dulu berarti Ibu. Made kan nikah semenjak sebenarnya kita membahas apa di sini. Tetapi ini baru peningkatan awalnya. perekonomian Iya, ya betul. Ini ada hubungannya dengan topik kita ketika nanti, Bapak Gubernur memberi wadah kepada penenun-penenun yang kainnya tidak terjual, kepada pengrajin yang ulat-ulatannya keranjang-keranjangnya tasnya tidak terjual. Akhirnya Bapak Presiden berkenan melihat pameran kita, lalu beliau menghadirkan panitia-panitianya, ada Bapak Luhut di situ, Bapak Teten, Bapak Wisnu Tama yang memilih produk-produk kita itu, kan ini kebanggaan dah. Dari sana mulai bergulirnya dipakainya. Akhirnya nanti ketika produk kita dibeli, akhirnya masyarakat IKM pengrajin itu kan dapat memutar modalnya. Jadi mereka menggeliat kembali. Kan itu namanya pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Ya kita berdayakan. Nah, nikah tugas PKK Ibu memargi, tugas di Krasnasda Ibu jalan, kan begitu. Baik Bu Putri dan Pak Kadis, kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana dialog kita di program Perempuan Bali Bicara, peningkatan ekonomi keluarga melalui koperasi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog Perempuan Bali Bicara bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali. Peningkatan ekonomi keluarga melalui koperasi masih menjadi topik kita pada hari ini. Ibu, dalam 10 program pokok PKK ada program yang ke-8 yaitu pengembangan kehidupan berkoperasi seperti betul, itu. Betul. Itu juga yang menjadi topik kita atau ada hubungannya dengan topik kita pada hari ini, Bu. Kenapa dimasukkan ke situ? Karena koperasi nih ke soko guru perekonomian rakyat itu sesungguhnya. Karena kalau Ibu melihat, kalau kuat cara kita, manajemen koperasinya kuat, itu dia akan cepat sekali mensejahterakan anggota-anggotanya. Begitu juga yang Ibu lihat kalau di sentra-sentra pertanian, sentra industri apa saja, kalau itu dijaga oleh kekuatan manajemennya dalam bentuk koperasi, itu akan dapat menstabilkan gitu ya, karena koperasi itu seperti stabilizer. Semisal nih di sini ada di Karangasem ada sentra tenun, nah, kemudian di tengahnya ada koperasi. Ini saya pasti akan hidup karena apa? Koperasi akan membantu para penenun untuk penyediaan benang, menstabilisir harga. Kalau di luaran, di pasaran harga benang naik, dia tetap menjual dengan harga standar. Begitu juga kain akan dibeli oleh koperasi. Koperasi lah yang lalu memasarkan. Nah, seperti halnya Arak Bali sekarang kan dijaga oleh koperasi. Supaya apa? Supaya para penghasil arak kita itu dapat menjaga satu kualitasnya,
kedua di samping memang belum boleh dijual langsung ya. Yang kedua pasti harganya. Yang ketiga produsennya tidak bersentuhan langsung dengan konsumen. Nanti supaya tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Jadi koperasi hadir di situ. Itu sebabnya makanya PKK itu harus memahami seperti apa sih koperasi itu sehingga bisa mengimbaskan di masyarakat. Paling tidak di dalam satu desa misalnya apa hasil-hasil pertanian, apa hasil kerajinan masyarakat desa, ada satu koperasi seperti koperasi unit desa lah ya, di desa mereka masing-masing. Dengan begitu mereka akan dijauhkan dari seperti tengkulak, penghijauan, karena koperasi ini akan menjaga kestabilan harga, kestabilan pemasaran mereka. Kalau sekarang misalnya penghasil bawang, ketika panen bawang tidak ada koperasi yang menjaga, tidak ada lembaga ekonomi yang menjaga mereka, harga bawang anjlok. Selalu akan ada permainan harga di situ. Nah, Nika skala besarnya. Tetapi ibu-ibu pengurus, bapak-bapak pengurus PKK kan tidak terlalu paham dan tidak profesional di bidangnya, tetapi cukup kita tahu bahwa dengan adanya koperasi yang akan menjaga sentra-sentra penghidupan masyarakat, di situ masyarakat akan dapat lebih cepat terangkat kesejahteraannya. Makanya Ibu dengan penuh kesadaran karena tidak memiliki ilmu tentang koperasi, tugas Ibu tetapi harus mengedukasi masyarakat tentang koperasi, maka Ibu akan hadir di media-media dengan mendampingi para pakarnya, yang kali ini kan kita dampingi Pak Kadis Koperasi langsung. Baik, nah ini saya langsung saja ke Pak Kadis nih. Pak Kadis, kita mengetahui ini transformasi ekonomi yang dicanangkan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster Niki melalui ekonomi kreatif Bali, salah satunya menitik beratkan pada sektor IKM, UMKM, dan koperasi. Ini sudah adakah atau peta yang dilaksanakan dari Dinas Koperasi Provinsi Bali Niki sendiri, Pak, menuju Bali era baru Niki? Baik, terima kasih Pak Made. Sesuai dengan transformasi ekonomi peta jalan itu, Bapak Gubernur memang telah mengeluarkan suatu transformasi yang sering kita sebut dengan 6 pilar. Yang pertama dari segi pertanian berarti luas, begitu juga perikanan dan kelautan. Yang ketiga industri. Nah, yang keempat ini IKM, UMKM, dan koperasi. Dan yang kelima adalah ekonomi berbasis digital. Dan yang keenam tentu saja pariwisata berbasis budaya lokal. Nah, dalam hal ini kita bicara yang namanya yang keempat tadi, IKM, UKM, dan koperasi. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Ketua itu memang benar. Saat COVID, kita di pemerintah Provinsi Bali, teman-teman kita pelaku pengrajin sudah difasilitasi dalam arti untuk mengembangkan akses pemasaran daripada produk-produk pengrajin IKM itu sendiri. Itu luar biasa itu manfaatnya. Kami sendiri sebagai masyarakat termasuk juga pelaksana di sana selalu melakukan pembinaan-pembinaan di dalamnya. Nah, kedepannya berkenan dengan hal itu, tentu kami di pemerintah Provinsi Bali khususnya di Dinas Koperasi akan selalu melakukan motivasi terbaru di dalam menyediakan sentra-sentra produksi dan sentra-sentra pemasaran itu sendiri. Bila perlu nanti setiap kabupaten ada sentra pemasaran. Kita tidak hanya bisa membina, tetapi produknya kita kemanakan. Tentu saja inilah, sehingga Bapak Gubernur dalam hal ini selalu mendengungkan koperasi produsen. Nah, di dalam koperasi produsen ini ada yang namanya dari hulu ke hilir. Nah, inilah yang harus kita garap, terutama kami di Dinas Koperasi melakukan inovasi-inovasi terbaru. Bagaimana kita mendampingi daripada pelaku itu sendiri, bagaimana kita memfasilitasi baik dari produknya maupun dari segi bahan bakunya. Sehingga keluarlah yang namanya kelembagaan bersama satu pintu. Di mana bahan bakunya, di mana produksinya, di mana produknya dijual, di mana fungsi kita membina daripada pelaku-pelaku UMKM itu sendiri. Sehingga begitu terjadi suatu kelembagaan bersama satu pintu, disinilah koperasi hadir. Pada saat bahan baku tidak ada, koperasi bisa membantu. Pada saat si pengrajin pelaku ini kekurangan dana, koperasilah yang hadir. Pada saat pemasaran produksi, agar pelaku itu mendapat hasil yang maksimal atas produknya, disinilah koperasi juga hadir. Nah, sehingga disinilah kelembagaan bersama suatu pintu itu yang kita sebut nanti koperasi
produsen. Oke. Nah, jadi apa hasilnya, apa bahan bakunya, apa produknya, di mana pemasarannya, di sanalah kita berbuat. Nah, itulah yang kami lakukan selama ini atas bimbingan Bapak Gubernur, petunjuk Pak Gubernur. Kami selalu melakukan inovasi-inovasi terkait dengan Jadi bisa dikatakan ini ada alasan atau latar belakangnya sehingga Bapak Gubernur pun sangat concern sekali terhadap apa namanya yang dicanangkan oleh transformasi ekonomi melalui ekonomi Kerti Bali ini, menitik beratkan salah satunya adalah koperasi tersebut, IKM, UMKM dan koperasi ini sendiri. Berarti dari Dinas Koperasi sendiri pun sudah memberikan kemudahan untuk para pelaku IKM, UMKM kita, Pak Kadis? Kemudahan selalu kita lakukan. Yeah. Satu fasilitasi, karena kita selalu melakukan penilaian atau pemantauan terhadap pelaku itu. Kelemahannya di mana? Misal kelemahan dari sumber daya manusia. Kita harus melatih, membina, mendampingi. Kelemahan dari segi dana. Kita fasilitasi, kita punya himbara, BPD. Kita fasilitasi dengan bunga murah. Nah, tetapi dalam ini tidak sekedar hanya memfasilitasi untuk minjam, bagaimana kemampuan potensi dari usaha yang dilakukan. Itu tetap kita lakukan. Gitu. Terus terkait dengan apa itu yang namanya produksi dan lain sebagainya terkait dengan produk lokal, dalam hal ini Bapak Gubernur luar biasa. Sebelum terjadi COVID, beliau sudah mengeluarkan aturan yang kita sebut ya Pergub 99 tahun 2018 tentang pemanfaatan produk lokal Bali, pertanian dan perikanan itu. Ini sangat luar biasa. Siapa yang akan menyangka ada COVID, tapi beliau sudah mengeluarkan regulasi yang akan membuat kita untuk bergerak lebih cepat dan lebih aman sesuai dengan prosedur yang telah kita lakukan. Jadi selama ini apa yang menjadi pengakuan masyarakat sekaitan dengan UMKM, kita di pemerintah Provinsi Bali gayung tersambut. Tidak ada halangan, tidak ada ragu-ragu, kita selalu berjuang berinovasi untuk membangkitkan ekonomi Kerti Bali. Baik, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa harus koperasi, Pak? Padahal banyak juga wadah-wadah atau lembaga-lembaga yang lainnya seperti itu. Betul. Kenapa harus koperasi? Seperti kita ketahui, kita punya Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 33, yang pasal 1, disebutkan bahwa koperasi merupakan sokok guru dari perekonomian Indonesia nasional. Nah, sehingga koperasi itu sangat penting sekali dan dituangkan di dalam Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Di sana terbentuk semua. Itulah namanya kelompok, berbeda dengan perbankan atau keuangan lainnya. Sehingga koperasi ini kesejahteraan anggota sangat diutamakan selain kesejahteraan masyarakat di sekitar. Maka itu penting sekali koperasi itu ada. Oke, baik. Berarti ada sinergi juga, sinergitas juga. Betul. Termasuk juga dengan tim penggerak PKK. Betul. Karena kaum perempuan biasanya memiliki potensi dan peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ini salah satu peluang yang bisa diambil melalui kehidupan berkooperasi kah, Pak? Betul. Pak Kadis? Peluang besar yang bisa diambil dari ibu-ibu kita, khususnya di masyarakat, yang paling kecil saya lihat dulu. Satu, misalnya kita melihat dari gerakan ibu rumah tangga. Di dalam rumah tangga pasti ada suatu aktivitas. Aktivitas yang dilakukan tidak hanya membesarkan keluarga sosialnya, hubungan lingkungannya, tetapi harus juga memperkuat ekonominya. Nah, kita melihat dalam memperkuat ekonominya. Satu, memang tugas wajib sebagai ibu rumah tangga tetap mempertahankan, memajukan keluarganya. Dari ekonomi juga harus. Tanpa ekonomi gimana bisa maju? Sehingga ibu-ibu rumah tangga kalau memang ada keinginan dan niat yang selalu kita lakukan, pasti akan menemukan. Contoh, ada kerajin IKM, ada UKM. Inilah yang kita rekrut agar ibu-ibu rumah tangga ini membuat UMKM. Inilah yang ditampung oleh koperasi itu. Baik. Setelah kita tampung atau dalam masuk suatu koperasi, di sanalah muncul koperasi modern dan koperasi real. Karena apa yang dilakukan ibu-ibu, koperasi inilah yang mewadahi semua. Sehingga koperasi penting sekali kita kuatkan dan kita manfaatkan. Apalagi di dalam 10 program pokok PKK itu yang nomor 8, pemberdayaan koperasi. Itu suatu yang sangat
terintegrated sehingga keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan rumah tangga untuk kesejahteraan rumah tangga kami yakin akan bisa berhasil. Oke, baik. Ada keyakinan dari Pak Kadis. Ada keyakinan karena itu kami optimis. Oke. Ya. Ya, Ibu Putri, ini berarti ada upaya-upaya dari PKK juga Bu untuk mendukung program pemerintah selain pemerintah pusat juga program pemerintah daerah yaitu dengan visinya Nangun Saketi Loko Bali ini sendiri dengan berkehidupan berkooperasi nih Bu. Ya, pastinya seperti itu, tapi kembali bahwa PKK tidak profesional di bidangnya tetapi ingin mengedukasi masyarakat, salah satunya dengan program unggulan misalnya ada UP2K, usaha peningkatan pendapatan keluarga. Itu tidak serta-merta keluarga itu harus melakukan sesuatu atau berbisnis atau berdagang atau berjualan atau apalah, tetapi dengan adanya sentra-sentra penghasil kerajinan rakyat, sentra-sentra pertanian di masyarakat desa misalnya, lalu digawangi oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya menyiapkan wadah yang namanya koperasi, itu kita kilas balik lagi ke tahun 80-an, Made. Yeah. Saat itu di desa-desa ada yang namanya koperasi unit desa. Waktu itu koperasi sangat berperan menjaga. Jadi di desa itu ada koperasi unit desa. Jadi apa yang dilakukan adalah menampung seluruh hasil dan potensi dari masyarakat desa tersebut. Lalu koperasi menyediakan segala kebutuhannya. Satu contoh, petani koperasi yang menyediakan pupuknya, sehingga bagaimanapun naik turun harga pupuk di luaran sana, koperasi bisa menstabilkan, petani dapat tetap mendapat harga yang sama. Baik. Lalu bagaimanapun naik turun harga gabah petani tetap dibeli oleh koperasi juga dengan harga, mau dia panen raya dia segitu, mau dia panennya sedikit juga segitu harganya. Jadi dengan kondisi yang stabil itu yang akan dapat memupuk kesejahteraan. Jadi ada keyakinan, jadi dengan adanya koperasi itu keyakinan untuk petani dapat menghitung ke depannya untung rugi ketika mereka bercocok tanam. Jangan sampai kemudian mereka sudah banyak menghabiskan, begitu musim bercocok tanam harga pupuk naik. Kemudian jadi cost-nya untuk petani itu tinggi. Tapi begitu mereka panen harga anjlok, akhirnya apa? Petani rugi. Kemudian produk hasil produksi terbuang begitu saja. Kan kasihan masyarakat seperti itu. Nah, di situ pentingnya hadir koperasi. Begitu juga kalau di Niki Pak Kadis. Siap. Kalau di sentra-sentra industri tenun misalnya. Kalau dulu Titiang tidak tahu apakah sudah ada koperasi, tapi yang Titiang lihat sekarang ketika Titiang masuk ke misalnya Sidemen. Jadi mestinya masyarakat di situ apakah BUMDes-nya, Badan Usaha Milik Desa, atau BUPDA-nya, Baga Usaha Paduan Desa Adat nih misalnya, bisa arahnya seperti koperasi, perlakuan mereka terhadap hasil-hasil industri kerajinan. Misalnya ada koperasi atau BUMDes-nya menjaga kebutuhan dari penenun. Jadi BUMDes-nya kerjanya atau koperasi yang ada ngumpulkan benang aja, membeli benang aja dengan modalnya. Jadi dia akan menjual benang dengan harga yang standar, tidak tergantung musim atau permintaan kain naik atau turun, benangnya tetap saja harganya segitu. Kemudian berapapun hasil produksi dari masyarakat di Sidemen itu terhadap kain tenun, endek, kain songket misalnya, itu dijaga oleh koperasi yang membeli. Nah, koperasi inilah kemudian yang menjadi saluran untuk distribusinya kepada pedagang-pedagang berikutnya, apakah reseller, apakah ke pasar tradisional, apakah toko-toko modern begitu. Jadi penenun aman, tidak bersentuhan langsung dengan konsumen. Ada koperasi yang menjaga, itu keyakinannya mereka untuk dapat menghitung keuntungan itu lebih yakin mereka begitu. Itu pentingnya adanya koperasi. Baik. Kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana peningkatan ekonomi keluarga melalui koperasi. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa.
Bagaimana peningkatan ekonomi keluarga melalui koperasi masih menjadi topik kita di Dialog Perempuan Bali Bicara bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali. Masih bersama Ibu Putri Koster selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali dan Bapak Wayan Ekadina, Kadis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Berarti Ibu ada manfaat yang akan didapatkan ketika koperasi itu dimunculkan lagi. Khususnya. Sangat, tetapi koperasi itu harus sehat, diurus oleh pengurus yang juga punya kemampuan dan profesional di bidangnya. Baik. Jadi karena kelemahan koperasi sering koperasi itu hancur karena keteledoran atau salah urus dari para pengurusnya. Baik. Makanya Ibu pernah dulu berkelakar dengan Pak Kadis. Pak Kadis, banyak sekali koperasi kita nyungsep, akhirnya ujung-ujungnya pengurusnya, manajemennya yang bermasalah. Bagaimana kalau melantik pengurus koperasi itu di pura dalam aja? Sekalian sumpah. Jadi, iya kan, orang Bali kan takut dengan karma pala. Jadi kalau sudah begitu, oh saya akan ngurus koperasi dengan baik, dan kita akan buktikan ketika pengurusnya profesional, kemampuannya dan fokus tulus lurusnya di situ, koperasi pasti akan cepat mensejahterakan masyarakatnya. Nah, satu hal yang ingin Titiang sampaikan, Made, di kesempatan yang baik niki, bagaimana meningkatkan kesejahteraan pendapatan keluarga petani Edelweiss, petani bunga kasne yang ada di Dusun Temukus di Karangasem, di Besakih kan. Nah, nika satu hal yang spesifik ya, karena di kaki Gunung Agung ternyata tidak semua tumbuh Edelweiss itu, tidak semua tumbuh kasne. Nah, jadi hanya di lereng itu saja dan di puncaknya. Dulu kasne dipakai untuk ada akebis gitu nih, jadi sepotek kasne diisi di Canang, Banten dan lain sebagainya. Seluruh Bali dulu memakai. Sekarang semakin berkurang. Nah, kemudian petani kasne hanya dibeli ketika galungan kuningan, itu pun di lingkungan Karangasem. Nah, jadi ketika galungan harganya naik, begitu tidak galungan, dan nunggu galungan kan selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan ini, lalu kemudian ada yang membabat juga, kemudian ada yang beralih menanam bunga gumitir. Sementara dilihat gumitir itu ya laris, nah, dipakainya sering. Tetapi ketika menanam sudah harus beli bibitnya, beli pupuknya, beli plastiknya. Akhirnya puluhan juta modalnya untuk nanam, tapi ketika panen harga anjlok, bunga gumitir membusuk, lalu modal hilang. Tetapi bunga kasne hanya dengan dipotek begitu saja tangkainya, kemudian ditancapkan di tanah di daerah Temukus, dia sudah subur. Nah, sekarang mari kita bantu petani di Temukus, misalnya niki petani dijaga oleh koperasi, kemudian dijaga oleh perbankan dan yang lain sebagainya. Lalu kemudian koperasi ini menyediakan apa kebutuhannya. Kalau tadi Bapak bilang permodalan, oke, kita bantu misalnya. Nanti petani kasne hanya boleh menjual ke koperasi yang ada di Dusun Temukus tersebut. Hanya di situ saja. Kemudian buat perarem aturan di lingkaran adat di Karangasem dulu, kalau bisa seluruh Bali, peraremnya itu adalah aturan adatnya bahwa di Bali semua canang dan bebanten itu sebagai yang sah, seperti misalnya porosan, bahwa canang harus diporosan. Sekarang buat aja aturan bahwa itu memang anugerah Tuhan, harus isi sepotek kasne untuk mensahkan canang itu memang udah namanya canang setelah isi kasne. Kan jadi di hilir pemasarannya akan meningkat, permintaannya akan meningkat. Otomatis nanti petaninya juga akan bergairah. Di sini dia akan menanam sepanjang tahun kan, karena setiap hari coba berapa juta canang dibikin di Bali. Isi aja sepotek-sepotek berapa yang akan dipanen setiap hari. Ibu yakin, tetapi jaga dengan koperasi. Kalau tidak ada koperasi yang namanya tengkulak, pengijon pasti di situ, dan itu seperti benalu yang membuat apa? Petani akan mati perlahan-lahan. Tapi ketika koperasi, petani akan sejahtera. Petani hanya menjual ke koperasi, koperasi yang akan menjual ke seluruh pasar-pasar tradisional dan tempat-tempat yang memungkinkan untuk menjual bunga kasne atau rangkaian-rangkaian bunga itu dengan kasne. Kemudian taman-taman, kalau pemerintah lagi bikin acara itu kan dibikin taman, ibu sering itu bikin pakai kasne. Itu akhirnya apa? Hilirnya, pemasarannya luar biasa. Tetapi ketika di hilir luar biasa, di tengah akan ada middleman yang mencari keuntungan yang besar. Niki yang harus dijaga oleh koperasi, dan koperasi mampu melakukan itu.
koperasi membantu. Semisal koperasi ara, kan begitu. Jadi petani ara akan aman dia, hanya menjualnya ke koperasi. Nah, koperasi akan beli putus di situ, Intan. Jadi berapa panennya petani? Nih koperasi punya duit, udah beli di situ. Nah koperasi yang menjualnya, petani udah tenang-tenang menerima hasilnya, begitu. Ibu yakin. Tetapi benarkah kita mau semua bersinergi di sini dari semua stakeholder, misalnya dari dinas pertanian, dari dinas koperasi, dari dunia perbankan, dari petaninya sendiri, dari unsur desa adatnya. Kalau semua kita mau bersama-sama ingin mensejahterakan, Ibu yakin itu. Jadi yang namanya petani kasne yang langka yang ada di Desa Temukus suatu saat akan sejahtera dan mampu menyekolahkan, menyehatkan anggota keluarganya. Karena apa? Hanya di situ bisa tumbuh dengan subur. Hanya di situ tanah di situ yang tepat tumbuhnya. Ada yang menarik dari pernyataan dari Pak Kadis ini sendiri, bahkan jauh sebelum Corona atau COVID melanda ini sendiri, kebijakan sudah dikeluarkan dari Bapak Gubernur kita, yaitu dengan Pergub 99 2018 tentang pemasaran, pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali, dan juga ada tentang yang saya tahu Pergub 79 penggunaan busana adat Bali. Nah ini yang bisa dimobilisasi dan bisa manfaat dari koperasi itu sendiri akhirnya bisa. Salah satunya yang bisa ikut menjaga dan mensukseskan semua dari peraturan gubernur maupun peraturan daerah yang terkait dengan perekonomian ya kan koperasi, karena koperasi kan soko guru perekonomian rakyat Indonesia. Pak Kadis, ada data nggak sih Pak berapa koperasi yang ada di Bali saat ini Pak yang masih aktif? Kalau kita bicara koperasi masalah data, kita ada data yang namanya data koperasi se-Bali. Kita memiliki 5.338 di seluruh Bali di kabupaten kota. Namun di status koperasi itu kita memiliki koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer ini merupakan sepenuhnya kewenangan di kabupaten kota. Oh, ini ke statusnya Pak Kadis. Apakah tidak ada status koperasi yang sedang dalam perawatan, koperasi yang sedang sakit, atau koperasi yang sehat, sangat sehat? Betul. Itulah dari sekian itu, Pak. Enggak ada. Dari sekian koperasi itu, yang tidak aktif itu sekitar 1.333 Pak De. Kalau tidak aktif terus diapain itu Pak Jadi Kadis? yang tidak aktif ini kita melakukan selalu pembinaan biar dia bisa aktif. Ada beberapa memang sama sekali tidak bisa kita obati. Kan ada sinap bener nih kan. Yang tidak bisa kita obati memang harus kita sinap. Namun kita di pemerintah provinsi tidak punya kewenangan untuk gitu, menutup karena dia memiliki badan hukum yang dikeluarkan hukum HAM. Jadi kita harus bersurat melalui beliau. Gitu. Tapi mengingatkan boleh. Mengingatkan boleh, memberikan teguran boleh. Jadi status koperasi memang ada koperasi baik, sedang baik atau sedang tidak baik. Gitu ya. Sasaran kita tidak hanya dengan yang baik aja, yang tidak aktif pun kita tetap garap, benar. Kenapa kita garap? Kita tidak mau ada aset kita biarkan, tetapi aset ini gimana kita mendorong itu biar dia bisa bangkit lagi dengan berbagai cara. Kita bisalah dikatakan sebagai dokter dan koperasi lah. Ada koperasi yang tidak aktif, penyebabnya apa? Itu kita cari dulu. Pasti kita cari di mana koperasi itu, kita cari ke sana. Permasalahannya apa? Kebanyakan seperti yang disampaikan Bunda adalah di pengurus itu sendiri. Kalau pengurusnya sudah tidak beres, bagaimanapun koperasi itu tidak akan bisa mensejahterakan anggotanya. Ajak pura dalam jadi untuk itulah kita di Pemprov Bali mengeluarkan suatu inovasi. Kita kumpulkan yang tidak aktif, kita latih apa masalahnya. Baik dari manajemen keuangannya, dari SDM-nya kita latih. Setelah kita latih, perkembangannya seperti apa? Kita tidak hanya sekedar latih, kita dampingi, dan nanti kalau memang sudah akan mulai bergerak, kita selalu memotivasi dan memotivasi. Nah Pak Kadis, kalau dari 4.000 yang sehat niki, yang aktif niki, kebanyakan jenis koperasi napi? Kebanyakan koperasi yang aktif itu ada di koperasi konsumen, koperasi jasa, dan koperasi produsen.
Yang kebanyakan tidak aktif adalah disimpan pinjam, Bunda. Oh, simpan pinjam. simpan Itu kebanyakan. Nah, sehingga sampai saat ini kami sempat juga cerita-cerita sama Pak Teten termasuk Pak Menteri. Iya. Pak Menteri, kami punya koperasi sekian tak aktif, tapi sebagian besar adalah disebabkan oleh simpan pinjam. Permasalahannya SDM-nya kurang atau pemahaman dari pengurusnya kurang, termasuk pengawasnya lemah. Oke. Mungkin kalau koperasi simpan pinjam, banyak yang minjam dan lebih banyak yang tidak mengembalikan. Nah, itu. Saya Habisnya harus modal. ada tambahan nih, koperasi simpan iya, pinjam bayar gitu. betul. Kami juga sempat arti cerita mengusulkan kepada Pak Menteri, gimana Pak Menteri kalau calon anggota ini sebelum dia menjadi anggota koperasi kita latih biar tahu dia jadi apa itu koperasi, baik dari pengawasan, pengelolaannya maupun sebagai pengurusnya. Karena tidak hanya sekedar dia anggota, karena koperasi ini kalau anggotanya tidak aktif, berperan aktif, saya yakin koperasi tidak akan berjalan, terutama yang simpan pinjam. Nah, terutama nih Pak Kadis, karena di dalam 10 program pokok PKK kan mengembangkan kehidupan berkoperasi. Nanti Pak Kadis tuh lewat bidangnya, itu kalau bisa memberikan pelatihan khusus kepada ibu-ibu PKK, supaya hanya tidak menghafal 10 program pokok PKK, tapi tidak tahu bagaimana berkoperasi dan sangat belum pernah berkoperasi. Paling tidak ilmunya nanti akan membantu mempermudah tugas-tugas Bapak Kadis di daerah-daerah, paling tidak koperasi itu seperti ini, dan memang sangat dibutuhkan tangan-tangan yang ahli dan tangan-tangan yang dingin untuk mengelola koperasi tersebut. Nah, Niki Made Ibu tanya nih, kalau harus serius dikit nih Bapak. Sudah 4 tahun Niki di dalam otak Titiang Niki, bagaimana Titiang ingin mensejahterakan petani kasne, karena itu salah satu bunga asli yang tumbuh di Bali nih. Sekarang Niki kita sudah banyak masuk bibit-bibit bunga yang konon itu dibuat canang, tapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan canang kita. Mestinya canang nih di Bali buatnya dari bunga yang warna-warni lalu wangi. Ini dia warna-warni tetapi udah tidak wangi lalu gampang busuk, sehingga canang yang dibeli oleh masyarakat nih kadang-kadang pagi dibeli, sore udah layu, udah busuk. Nah, Niki bagaimana kita seriusin nih Pak Kadis? Serius. Menyambung itu. Soalnya kalau yang saya tahu ini Padang Kasne, orang di pasar, orang Padang Kasne juga hanya hari-hari tertentu menjelang galungan baru tahu, ini namanya Padang Kasne gitu. Kalau hari-hari biasa nggak pernah terlihat Padang Kasne. Nah, kan bisa bikinkan aturan, jadi ini ekonominya dapat, sakralnya dapat, untuk religiusnya kemudian menjaga kearifan lokalnya dapat nika sebenarnya, bukan apa-apa. Kan kalau semeton ring Temukus kalau bisa sejahtera kan kita ikut senang, iya kan? Kalau apalagi mereka kaya kan besok kita bisa minta kopi ke situ ya, gitu kan? Jadi sekarang bikin dulu mereka sejahtera. Sebab Titiang lihat, makin lagi musim nih orang bikin perkemahan. Itu kasna dibabat, dibikinin tenda-tenda, kemudian lagi gumitir, dibabat, ditanamin gumitir, lagi bunga apa lagi, Titiang bilang tolong dijaga Niki. Nah, sekarang kasna Niki sudah menjadi ikonnya Karangasem. Mestinya masyarakat Karangasem kembali lagi pada kearifan lokal, dagingin itu satu potek kasne nih di setiap membuat canang, sambil permohonan apapun itu harus dilengkapi dengan permohonan untuk penyucian persembahan kita kan. Nah, nanti koperasi, dinas pertanian, perbankan, kalau bersama-sama kita membantu masyarakat dusun Temukus pasti bisa dan bersama-sama kita memakainya. Ya kalau kita punya, kenapa kita harus pakai yang lain? Nah kan kita milik sendiri yang kita pakai dulu. Nah, untuk di desa Temukus Ijen, khususnya yang petani bunga kasno itu Bu, kita sudah melakukan komunikasi Bu. Sudah. Dan beliau-beliau di sana sudah bersedia dan sekarang tahap pembentukan koperasi Bunda. Mudah-mudahan segera bisa. Perasaan dari dulu tahap terus. Saya jaminnya sudah ke sana. Dijamin. Sudah ke sana. Itu dong. Memang sudah ke sana dan kami berikan pemahaman kepada anggotanya. Waktu itu kami diterima juga dari pengurusnya, dari klien dinasnya akan siap, dan kami sudah bantu juga di dalam pembuatan ADRT-nya Bunda. Termasuk nanti terkait dengan badan
badan hukum agar teman-teman di sana, masyarakat di sana tidak memikirkan itu, berapa biayanya untuk membentuk badan hukum, kami di Dinas Koperasi akan memfasilitasi semuanya, Bunda. Baik. Kami fasilitasi semua. Oke. Sepanjang beliau-beliau itu siap dan sadar untuk berkembang melalui koperasi dengan bunga Kasnos. Bukan hanya dari ekonomi, tapi mempertahankan desa itu adalah bunga Kasna. Kearifan lokal. Kearifan Oke. lokal. Baik. Siap. Ini Ibu Putri, Bunda Putri ini selalu memantau loh apa Ya. yang kita rehat Siap. lagi ya. Nanti kita akan Kita lanjutkan sudah lagi. jalan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Pangan senang, rumah sehat sentosa. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Bagaimana peningkatan ekonomi keluarga melalui koperasi masih menjadi topik kita di Dialog Perempuan Bali Bicara, masih bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali atau Ketua tim penggerak PKK Provinsi Bali ada Ibu Putri Koster dan juga Bapak Wayan Ekadina, Kadis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Bapak, ada yang menarik juga tadi Bapak mengatakan bahwa koperasi yang saat ini aktif tentang beberapa koperasi yang masih aktif bisa dikatakan demikian, ada koperasi produsen, kemudian konsumen dan koperasi jasa seperti itu. Ini koperasi yang paling cocok untuk ibu-ibu kita, ibu-ibu koperasi PKK ini sendiri, koperasi apa sih Pak? Kita bicara masalah jenis atau koperasi untuk ibu PKK, karena kami lihat ibu PKK aktif sekali, apa yang namanya hatinya PKK, begitu. Jadi koperasi yang paling cocok adalah koperasi produksi. Real, sektor real. Itu banyak itu di rumah tangga, baik dari sampahnya, sampah plastiknya dikumpulin, dipungut, dikumpulin di koperasi-koperasi membayar sampah itu bisa. Kan Kalau tiang mah enggak itu setuju, bisa. Pak. Janganlah bayar sampah dengan duit. Di tiang sudah ini, apa namanya, kalau sampah, kita ngasih sampah, ya memang kita yang ngasih duitnya, nitip ke desa gitu. Betul. Jadi kalau sekarang orang bawa sampah nanti akan ngambil sampah banyak, dia ditukar itu lain menurut Ya, Titiang nih iya, Ampura. siap, Ibu. Menurut Titiang. Jadi untuk urusan sampah nih lebih baik masyarakat jangan dimanja, diberikan tanggung jawab untuk dia mengenyahkan sampahnya sendiri. Kalau misalnya sampah plastik dikumpulin lalu ditukar duit, orang akan banyak-banyak bikin Ya. sampah plastik kan. Oke, Tetapi baik. yang memang menurut Titiang kalau ibu-ibu itu kan home industry, industri rumah tangga, yang misalnya ya bikin makanan, bikin kerajinan yang lain, ini kan memang harus dijaga di sentra industrinya, koperasi produsen ya Bang. Iya, iya, betul. Iya betul. Jadi sektor dari real, situ sektor real itu, jadi koperasinya lah yang berusaha untuk mencarikan jalur-jalur untuk pemasarannya sehingga pengrajin, jadi apa yang dihasilkan oleh ibu-ibu dari kerajinan tangannya hanya mentoknya sudah sampai di koperasi yang membayar. Nika memperpendek jalur distribusi. Kalau sampai ibu-ibunya metanja kemumai, ini hasil saya begini niki tiang ngelah laklak niki enak gurih renyah misalnya sampai harus medagang metanja. Tetapi ketika ada memang koperasi yang menjaga, sudah ada linknya, udah ada pasarnya kan itu lebih mudah. Itu memang apa ya, harus menjadi perhatian kita bersama bahwa yang menyehatkan itu harus sehat dulu. Betul. Nah, gitu. Baik. Jadi kan koperasi akan menyehatkan para pengrajin, para penghasil produksi, kemudian para anggotanya, ya justru koperasinya sendiri harus sehat dulu. Baik. Bagaimana koperasi yang sakit akan menghasilkan sesuatu yang bisa menyehatkan masyarakat, Iya. terutama anggotanya kan. Nah, di situ sementara Ibu melihat akar permasalahan dari koperasi yang kemudian banyak sekali yang berguguran. Padahal harapan kita koperasi sangat membantu nanti untuk mempercepat mewujudkan masyarakat yang sejahtera apapun hasilnya, apapun bidang yang ditekuninya. Atau memang karena tahu koperasi itu sangat kuat dan cepat mensejahterakan, akhirnya memang ada niatan kita untuk
enyahkan koperasi ya, enggak ya Bapak ya. Buktinya kan Jangan memang sampai ya, Bapak ya. jangan sampai ya. Kalau kita flashback Ya. melihat latar belakang atau sejarah berdirinya koperasi, tidak Betul, mungkin ya betul. Pak ya Bu ya. Nah, ini Bapak ada yang Bapak sampaikan tadi adalah kelembagaan satu pintu itu Ya. sendiri, sedangkan Ibu pun mengharapkan, waduh ini harusnya ada sentra-sentra, misalnya sentra, contohlah sentra tenun, kemudian betul. ada Bunga Kasno ini sendiri, ini dibuatkan satu koperasi Betul. seperti itu. Seperti Memang untuk keinginan. itu kita sudah mengklasterkan. Misal itu di daerah apa memiliki pengrajin atau tenun, kita buatkan koperasi khusus tenun itu. Dan pemasarannya juga di sana. Tidak boleh keluar ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan itu. Koperasi inilah sumbernya. Dari hulu ke hilirnya, Iya. itulah KBS kita. Terus pengawasannya seperti apa, Pak? Pengawasannya di sana kita sendiri. Dari pemerintah juga ada pengawasannya, baik secara koperasinya, dari UMKM-nya juga kita kerjasama dengan Disperindah Kabupaten Kota, termasuk koperasinya. Bagaimana kita membina? Itu yang paling penting. Karena di dalam suatu usaha memiliki suatu produk tanpa kita pikirkan hilirnya, itu akan mubazir juga. Tidak ada artinya kita membina pasarnya, produk. Nah, sehingga perluasan akses pemasaran tidak hanya kita offline, tetapi juga kita coba membangun kayak Bali Mall, yang lain-lainnya itu. Kita akan perluas lagi nanti. Secara e-commerce, e-commercial itu nanti secara digital. Seperti yang transformasi Bapak Gubernur yang ekonomi berbasis digital. Itulah harus kita garap itu. Nah, inilah tantangan kita ke depan. Kalau ada usaha yang tidak melakukan teknologi, perkembangan teknologi akan ketinggalan. Sehingga disinilah koperasi tidak hanya berdasarkan koperasi konvensional, harus juga dia mengarah ke teknologi yang namanya koperasi modern. Di mana dia memasarkan, di mana siapa yang punya produk apa, di sanalah tugas kita pemerintah memfasilitasi itu. Agar tidak kena biaya pemasaran lagi. Baik. Nah, itulah inovasi kami nanti. Baik, berarti ada inovasi terbaru lagi ini agar tidak ketinggalan zaman koperasi kita. Ya. Nah, kebanyakan juga seperti kejadian koperasi yang tidak aktif atau tidak sehat. Karena sifat konvensional. Perkembangan dananya, bagaimana usaha yang tidak diikuti oleh anggota yang tahu hanya pengurus. Nah, inilah salah satu sumber penyebabnya itu. Nah, kedepannya kita membuat suatu koperasi modern, semua anggota tahu perkembangan modalnya, asetnya, usahanya, siapa yang berbuat apa, di mana peran pemerintah, di mana peran koperasi, di mana peran anggota. Biar semua menjadi suatu ekosistem di dalam pengembangan itu sendiri. Pak Kadis, kalau yang ada di desa-desa nih kayak yang namanya BUMDes itu manajemennya apakah seperti koperasi? Izin untuk BUMDes manajemen berbeda, Bunda. Kalau koperasi itu murni dia kewenangan sepenuhnya ada di anggota. Kalau BUMDes itu adanya di desa, kelurahan. Hasil dari BUMDes itu untuk pembangunan program-program yang ada di desa. Kalau koperasi ada hasil sepenuhnya untuk masyarakat anggotanya dan masyarakat di sekitarnya. Gitu. Nah, apa yang dilakukan anggota? Untung koperasi itu milik anggota juga. Di sana artinya bedanya. misalnya kalau itu, jadi anggotanya ya seluruh masyarakat yang ada di situ, begitu. Berarti ada hak dan kewajiban dari anggota koperasi. Haknya dia mendapatkan sisa hasil usaha. Dia harus tahu berdasarkan modal yang dia sertakan, baik modal secara produknya maupun modal dari simpanan wajibnya. Kalau sekarang kan di desa-desa nih kan sudah ada BUMDes soalnya sama BUMDA itu. Jadi kerjanya koperasi cepat mensejahterakan masyarakat. Nah niki wadahnya udah ada BUMDes, bisa nggak mereka kerjanya itu supaya seperti koperasi? Sementara yang kita ngelihat sekarang BUMDes gitu bikin seperti toko-toko modern itu, dia jual apalah, jual sikat gigi, jual apa gitu. Padahal di toko modern yang lain kan sudah ada. Nah, kenapa tidak BUMDes itu bertindak, dia stabilizer, ambil karya atau hasilnya desa, jual ke tempat lain. Jadi stabilizer dia. Nah, makanya Titiang pikir kenapa tidak berlaku atau seperti koperasi lah mereka sehingga cepat mensejahterakan masyarakatnya dengan hasil-hasil pertaniannya gitu. Atau kalau memang tidak bisa seperti itu, di dalam BUMDes ada koperasi itu mungkin enggak ya? Sebenarnya di dalam BUMDes ada koperasi, kami kira itu tidak badan mungkin. usahanya salah satunya kalau koperasi ini
memiliki BUMDes sangat memungkinkan. Oh, begitu. Memiliki BUMDes, tapi BUMDes ini kita sebut adalah warga masyarakat sekitar yang memiliki suatu usaha UMKM, baik itu krianya, apanya ditampung oleh BUMDes. BUMDes ini yang kerjasama dengan koperasi. Apalagi sekarang kita memiliki LPSE. Kalau koperasi masuk di sistem itu, Bunda, begitu dia masuk, pengadaan apapun terkait dengan pemerintah dia bisa masuk. Misalnya, satu kepala desa, dia membina BUMDes, memiliki UMKM, memiliki pengrajin sifatnya kuliner. Begitu desa itu mengadakan rapat-rapat apa, semua konsumsi bisa dari sana. Masuk LPSE. Secara pertanggungjawaban bisa, apalagi seperti instruksi Bapak Presiden itu diharuskan 30% itu harus masuk. Itulah bangga buatan Indonesia. Gitu. Nah, sekarang tinggal mengedukasi seluruh pengurus dan perangkat di desa maupun di BUMDes, BUPDA itu sehingga langkahnya sama, pengetahuannya sama. Oh, ini boleh begini, oh ini ada begini, oh kita lakukan begini. Karena sekarang mungkin sosialisasi ini yang kurang, sehingga ada yang punya BUMDes lalu nggak ngapa-ngapain. Malah BUMDes yang mengelola sampah. Padahal itu kan badan usaha yang memang profit motif dia kan gitu. Jadi kenapa ngurus sampah malah Gentan? Menjual hasil pengolahan sampah barangkali iya kan Gentan. Anika. Jadi mestinya banyak hal yang bisa kita lakukan ya dengan adanya koperasi itu. Pak Kadis, berarti ada pengelolaan koperasi yang mengacu kepada visi pemerintah Provinsi Bali, Nanggung Saketi Loka Bali saat ini, Pak Kadis? Kalau pengelolaannya ada, kami yakin karena menumbuh kembangkan ekonomi berbasis digital itu penting. Kenapa itu kita katakan penting? Karena transparansi daripada pengurus pengawas terhadap anggotanya akan terwujud, apalagi melalui HP. Oh gini loh koperasi kita berkembang, ayo semangat lagi. Tetapi kalau vakum pengurus anggotanya tidak tahu, pengurusnya berkesempatan untuk berbuat apa, sehingga di sanalah koperasi itu akan menjadi ada hancur. Usaha di dalam koperasi usaha perseorangan di dalam seperti koperasi. disampaikan Bunda tadi, ada BUMDes, ada koperasi. Memang dari segi pengelolaannya masing-masing memiliki suatu aturan yang berbeda. Punya karakter yang berbeda karakter yang berbeda. Yang satu memang dimiliki oleh desa untuk kesejahteraan desanya, program desanya. Tapi koperasi seutuhnya dia untuk kesejahteraan anggotanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan dia mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga koperasi untuk membentuk yang namanya warung kayak minimarket itu sangat memungkinkan melakukan kerjasama dengan BUMDes, walaupun dari segi pengelolaannya berbeda. Kalau kita berbicara tentang pengelolaan koperasi kan kita harapkan ini menjual pangan misalnya dari kelompok-kelompok UP2K PKK, para petani dan IKM Krama Bali seperti itu, Pak Kadis. Itu yang kita harapkan. Kita harapkan seperti itu. Biar terwujudlah kelembagaan bersama satu pintu. Desa ini menghasilkan apa? Disinilah BUMDes dengan koperasi harus hadir. Tidak hanya saya membangga-banggakan, tapi peran mereka apa? Selama ini belum ada. Kalau kami di Dinas Koperasi mendengar koperasi sedang berkembang apa, memiliki apa, kami langsung turun ke lapangan. Benar nggak apa sih pensalahnya? Itulah edukasi yang dimiliki oleh koperasi itu kami bawa juga ke koperasi-koperasi yang lain. Tidak sebatas di koperasi yang bagus itu. Ibu selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali ini sendiri tentunya sosialisasi tetap Ibu lakukan untuk mengedukasi masyarakat pentingnya ada koperasi, apalagi kalau kita berbicara dengan bagaimana meningkatkan ekonomi keluarga ini sendiri melalui koperasi. Karena kan itu sudah pasti masuk di dalam program pokok PKK yang memang harus, tetapi kembali yang seperti Ibu bilang selalu jangankan pengurus yang lainnya barangkali Ibu sendiri pun kan tidak paham tentang koperasi. Jadi Ibu tidak boleh sembarang juga menyampaikan harus begini, harus begitu, harus Ibu ajak pakarnya dan Ibu juga tetap bertanya. Walaupun pemahaman Ibu adalah kenapa dia masuk dalam 10 program pokok PKK? Ya karena dia penting. Nah gitu. Karena pentingnya itulah mari kemudian kita mulainya dari mana nih?
Oh, ada yang setengah, ada yang sudah mengerti, ada yang sudah jalan tetapi kemudian dia koperasinya sakit, ada yang belum paham, mari kita edukasi. Dan ini sepertinya dia akan bergulir terus. Di mana ada tempat yang kemudian koperasinya sudah bangun tapi roboh, kita bangun lagi. Yang sudah aktif tidak aktif, kita aktifkan lagi seperti ini, Kak. Jadi supaya Nabi semangat berkoperasi itu mengakar kembali di sentra-sentra kehidupan ekonomi rakyat. Jadi karena Ibu yakin apa yang menjadi program-program dari pemerintah, terutama dari visinya Bapak Gubernur Bali, itu sangat menginginkan adanya wadah-wadah yang memang dapat mewadahi, yang kemudian dapat menjadi wahana untuk meningkatkan segala kreativitas, segala inovasi dan juga kesejahteraan dari masyarakatnya. Itu salah satunya ya koperasi. Kalau koperasi sudah berjaya, petani, pengrajin pasti sejahtera, kan begitu biasanya. Gitu. Kalau koperasinya sudah nyungsep ya kita juga sirap ya. Dan yang terpenting ini pengelolanya ya Bu ya. Betul, betul. Oke, jangan sampai ini salah kelola, akhirnya koperasi yang bagus Iya, makanya kan hulunya belajar dulu tentang koperasi, lalu di tengahnya kita paham harus membuat koperasi apa, semangatnya kita dirikan di situ, setelah kemudian berdiri, lalu di hilirnya yuk kita hidupkan, kita gerakkan, ibaratnya dia mobil, dia akan membawa penumpangnya sampai pada tujuan itu. Jadi ayo ibu-ibu PKK pahami dulu apa itu koperasi, resapi, kemudian bila perlu apa yang ada di lingkungan kita, kita membuat koperasi bersama dengan teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang punya satu kegiatan yang sama gitu, walaupun tertatih-tatih. Ibu aja di pengurus provinsi, walaupun ngomong terus koperasi, tetapi ketika disuruh membuat koperasi kita bingung juga, tetapi tidak ada salahnya gitu loh. Lebih baik terlambat mencoba daripada tidak sama sekali. Baik, Pak Kadis, Ibu Putri, terima kasih sudah sharing. Kita harapkan ini perbincangan ini bisa bermanfaat lagi ini untuk pertumbuhan koperasi kita di Bali. Semakin sehat lagi koperasi kita, mensejahterakan masyarakat atau kamu Bali kita. Sama di Sekedar Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om. Marilah